Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan nikmat hidup sampai sekarang. Tak lupa pula kita sertakan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Abdul Khalik Munte MPSI dan yang saya sayangi dan banggai teman-teman sekalian. Saya Hilmia Matondang dengan NIM 0303223146 yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini, yang dimana kami akan membahas tentang teori-teori belajar. Tentunya saya tidak sendiri, saya akan dibantu oleh rekan saya yaitu Haria Fitrida Lubis dengan NIM 0303223087 dan Nabila Putri Utami dengan NIM 0303223153. Pengertian teori-teori belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Teori adalah seperangkat azas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Teori merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebuktian kebenarannya. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antar guru dan siswa. Perancang metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik memiliki arti teori belajar melalui tingkah laku. Seseorang yang dianggap belajar jika ia telah terlihat perubahan dalam tingkah lakunya. Teori ini berpusat antara interaksi dari simulasi dari respon atau yang disebut SR psikologis. Stimulasi dapat berbentuk penyampaian yang diberikan guru dan apa saja yang dihasilkan peserta didik dari hal tersebut adalah respon. Aplikasi dari teori ini dapat berbentuk kegiatan belajar yang menuntut anak didik mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah dipelajari, seperti menenggarkan laporan, kuis, hingga tes. Teori belajar kognitif. Kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif erat dengan tingkah kecerdasan seorang. Contohnya ketika seseorang belajar menggunakan sebuah ide dan memecahkan masalah. Adapun fungsi kognitif adalah 1. Perhatian, 2. Memori atau daya ingat, 3. Fungsi eksekutif, 4. Kemampuan berbahasa, 5. Merasakan dan mengenali. Adapun prinsip umum teori belajar, 1. Lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil, 2. Teori belajar kognitif merupakan model perseptual, 3. Tingkah laku seseorang, 4. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman. Teori belajar humanistik. Teori humanistik merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia. Teori humanistik sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari pada proses belajar. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar, yaitu proses memperoleh informasi baru dan personalisasi informasi ini pada individu. Teori belajar konstruktivistik. Teori ini merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam proses kesempatan mengkonstruksi pengalaman. Dengan kata lain, peserta didik tidak diharapkan sebagai botol-botol kecil yang siap diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak guru. Jadi, teori ini menegaskan bahwa pengetahuan itu mutlak diperoleh dari konstruksi atau pembentukan pemahaman dalam diri seseorang terhadap bahan yang mereka pelajari, dan juga melalui pengalaman yang diterima
Tujuan teori belajar. Yang pertama, teori belajar berfungsi sebagai petunjuk dan sumber-sumber stimulasi bagi peneliti dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. Yang kedua, teori belajar merupakan simplifikasi atau garis-garis besar pengetahuan mengenai hukum-hukum dan proses belajar. Yang ketiga, teori belajar menjelaskan secara konsep dasar apa itu belajar dan mengapa proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung.